Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan informasi yang sangat penting sekali buat teman-teman operator sekolah atau guru-guru yang ada di sekolah yang menangani peserta didik baru ya. Nah, ini dokumen siswa baru yang harus dipersiapkan untuk Dapodik 2023 yang nanti diinputkan di Dapodik 2023 atau sekedar cross check dokumennya dari jenjang pendidikan sebelumnya gitu ya. Nah, ini kita harus memintanya kepada wali murid teman-teman ya. Kita harus memintanya ke wali murid begitu. Nah, di sini kami sudah memberikan ringkasan melalui PPT. Jadi ada beberapa dokumen siswa baru yang harus kita persiapkan untuk nanti penginputan atau sekedar cross check di Dapodik 2023. Dan ini kita harus memintanya kepada wali muridnya, fotokopinya gitu ya teman-teman. Nah, kalau di sekolah kami itu biasanya mempersiapkannya seperti ini. Jika di sekolah teman-teman itu agak berbeda, silakan bisa ditambahkan sendiri ya. Nah, nomor satu teman-teman, itu yang perlu kita pinta dari wali murid gitu ya. Ini fotokopi ijazah jenjang sebelumnya gitu. Nah, jika sekolah kita SD, sekolah dasar, ini kita harus meminta fotokopi ijazah TK dari sekolah sebelumnya ya. Bisa ijazah TK atau ijazah KB, SPS, TPA dan lain sebagainya. Nah, tetapi jika sekolahnya itu SMP berarti meminta ijazahnya ya fotokopi ijazah SD. Begitupun selanjutnya ya SMA berarti ya fotokopi ijazah SMP. Nah, bagaimana untuk PAUD? PAUD itu kan KB, terus SPS gitu ya, terus TPA itu berarti tidak usah meminta ijazah kepada wali muridnya. Karena memang untuk PAUD itu nanti harus menginput manual ya, menginput manual dari data akte, kartu keluarga, KTP orang tua dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu fotokopi kelahiran. Karena nanti data-data siswa baru ini yang diinputkan di Dapodik bagi PAUD gitu ya, untuk penginputan manual gitu. Kalau SD itu kan sekedar tarik data dari TK ya. Ini hanya sekedar cross check itu. Datanya kan dari akte kelahiran. Nah, nomor 3 itu kemudian fotokopi kartu keluarga teman-teman. Jadi data-data di akte kelahiran ini kan paling tidak itu harus sama dengan kartu keluarga supaya nanti itu nyambung dengan Dukcapil. Yang nomor 4 itu fotokopi KTP orang tua gitu ya. Sebetulnya untuk dokumen orang tua itu di kartu keluarga juga sudah. Tapi alangkah baik dan bijaknya itu dipinta saja sekedar cross check data apakah sama atau tidak datanya. Nah, yang kelima itu fotokopi data atau jika tidak mempunyai data-data PKH, KPS, KIP atau KKS itu bisa meminta fotokopi kartu PKH ya. Tidak ada kartu PKH ya kartu KPS atau KIP atau KKS. Pokoknya salah satu dari data-data DTKS atau yang berhubungan dengan Kementerian Sosial. Karena ini nanti yang diprioritaskan mendapatkan bantuan PIP ya, Program Indonesia Pintar. Nah, dari kartu-kartu ini karena nanti yang diinputkan itu adalah nomornya begitu teman-teman. Nah, ini ringkasannya gitu ya. Jadi memang nanti di Dapodik 2023 gitu ya. Ini kita harus persiapkan ini dengan cara meminta fotokopinya dari wali murid. Untuk sekolah SD itu kan kita nanti tarik data dari SP-Data dik teman-teman. Tidak input manual ya. Sekali lagi tidak input manual. Kita tarik data dari TK, dari PAUD gitu ya untuk SD itu. Kecuali siswa tersebut itu tidak pernah TK, tidak pernah KB atau SPS, pokoknya tidak pernah PAUD dan TK lah. Otomatis nanti di Dapodik terbarunya itu kita harus input manual. Nah, datanya itu kita ngambil dari ini teman-teman ya. Dari akte kelahiran, dari fotokopi kartu keluarga gitu ya, dari KTP dan juga dari kartu PKH, KPS, KIP atau
KKS. Begitu teman-teman kiranya penjelasannya tentang dokumen siswa yang harus dipersiapkan untuk penginputan nanti di Dapodik 2023 atau sekedar cross check, karena untuk Dapodik SD itu nanti tarik data teman-teman ya, tarik data dari SP Datadik, tidak input manual, kan datanya dari TK itu sudah ada, kecuali yang PAUD gitu ya dan TK gitu, itu kan harus input manual karena memang dasar pokok datanya itu ya dari pendidikan yang paling dasar dari PAUD dan TK itu baru input manual ya. Nah begitu kiranya teman-teman ya. Kalau action di Dapodiknya itu seperti ini teman-teman ya. Nah ke peserta didik gitu ya, ini untuk jenjang PAUD. PAUD itu kan KB, SPS ya, terus TPA dan TK itu kan nanti harus input manual karena memang mereka itu dasarnya untuk data di Dapodik. Kalau SD tinggal tarik data saja, kecuali siswanya itu tidak pernah sekolah TK, tidak pernah sekolah PAUD, baru input manual ya. Nah di sini ya teman-teman, anggap saja ini Dapodik 2023, di peserta didik nanti bisa tambah PD tingkat awal. Nah di sini data yang harus kita input teman-teman, dan ini semua data yang ada di sini ya, itu kita ambilkan dari fotokopi yang di sini. Makanya sebelum masuk nanti untuk dokumen ini itu kita harus memintanya kepada wali murid ya. Silahkan untuk berapa rangkapnya itu terserah teman-teman, bisa rangkap 2 atau rangkap 3 untuk arsip gitu ya. Nah data dari sini nanti diinputkan di sini gitu, yang untuk TK atau PAUD gitu. Nah kan ini berhubungan sekali dengan data-data yang tadi ya gitu. Kalau SD itu tinggal tarik data saja dari PAUD dan KB, kecuali teman-teman, untuk teman-teman operator SD, jika siswanya itu tidak pernah sekolah TK atau tidak pernah sekolah PAUD, baru kita input manual dengan tambah PD tingkat awal gitu ya. Nah seperti ini teman-teman penjelasannya. Oke baiklah teman-teman, itu saja mungkin informasi atau penjelasan yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran tentang apa yang harus dipersiapkan nanti di Dapodik 2023. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Seperti biasa teman-teman, silahkan yang sudah menonton tapi belum like dan subscribe, silahkan jangan ragu untuk di like dan di subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi terbaru dari channel kami, serta bisa di share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.